Tahu komputer. kan? Enggak dia ngomong aku saja. Oh dia malu apa gimana ya? Itu di awal aneh dia aneh bagi. Oke. Nah, ini jadi kemarin kita sudah membahas tentang distribusi peluang yang diskrit. Nah, sekarang yang kedua, Maksudnya distribusi biar jelas peluang kontinu dicari. ya. Distribusi peluang kontinu. Oke. Kayaknya tahu deh soalnya mamanya langsung chat keuangan kayak gimana biar dapat buku. Dora apa Di Dora? Oke, ini yang pertama nih materinya. Ini kan sebenarnya udah dibahas di teori peluang ya, tapi saya bahas ulang. Distribusi peluang kontinu tidak dapat disajikan dalam tabel ya, seperti yang sebelumnya kan pada pelemparan tiga uang logam ya. Gini, teman-teman ini teman-teman udah download belum materi saya? Ada kan di itu ya di si student desk atau di itu atau di mana di WA itu di download materi yang kemarin kemarin yang ini belum diupload. Nah, di sini kita akan bahas distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu itu tidak dapat disajikan dalam tabel karena kenapa ya? Kalau yang diskrit kan bisa kemarin ya, tapi kalau yang kontinu tidak bisa karena variabel acak kontinu mempunyai nilai peluang nol pada setiap titik x. Jadi kalau peluang diskrit itu nilai peluangnya ada pada setiap titik. Nah, titik itu gimana sih? Pada setiap titik. Sebentar. Eh, Ya, misalnya gini ya. Ini ada garis gitu. Misalnya di sini ada 0 ya, ada 1, nah ada 2, ada 3. Ini kalau 0, 1, 2, 3 ini diskrit atau kontinu? Diskrit atau kontinu? Kalau 0, 1, 2, 3 kemarin itu. Kontinu atau diskrit? Diskrit ya. Kalau 0, 1, 2, 3. Kenapa diskrit? Karena dia hasil menghitung. Nah, tapi kalau yang kontinu, nih, yang kontinu itu, oke, tapi kalau yang kontinu, ini kedengeran nggak suaranya? Halo? Bisa ya putus-putus Pak. Putus-putus ya suaranya ya? Nah, sekarang udah kedengeran. Kedengeran ya? Nah, kalau yang kontinu itu, di setiap nilai interval ini, dia adanya. Nah, dari 0 sampai 1 atau dari 0 sampai 2. Tapi di setiap titiknya itu peluangnya 0 ya. Jadi misalkan ditanyakan PX sama dengan 1, tadi pada diskrit itu sama dengan 0 pasti ya. Atau peluang untuk X sama dengan 3 itu pasti sama dengan 0 untuk kontinu ya. Tapi untuk diskrit kan kemarin nggak seperti itu. Ya, ini ciri-ciri peluang diskrit. Nah, misalnya Purba Acak F menyatakan tinggi badan semua orang ya di atas 21 tahun di antara 163,5 cm dan 164. Suaranya sudah terdengar lagi sekarang. Udah Pak, Tadi ini ya putus-putus ya tadi. Iya udah Pak, Pak. putus-putus. Oke, saya lanjutkan. Eh, jadi ini si X itu menyatakan tinggi badan setiap orang di atas 21 tahun ya, yaitu antara 163,5 sampai dengan 164,5. Tentu ada banyak ya orang yang tingginya antara 163,5 sampai 164,5 ini.
terdapat tinggi yang tak berhingga banyaknya di antara kedua nilai tersebut. Nah, maka peluang memilih secara secara acak ya, orang yang tingginya tepat 164 sangatlah kecil, bahkan mendekati nol. Kenapa kok bisa mendekati nol? Ya karena emang banyak. Pasti orang yang tingginya antara 163,5 sampai 164,5. Contohnya berapa? Nilai antara, aduh, sebentar ya. 163,5 sampai dengan 164,5. Contohnya nilai berapa yang berada di sini? Pakai koma-koma kan pasti ya. Contohnya 163,57 misalnya. Ya, itu ya. Atau 163, atau 164. Nah, ini ada banyak sekali di sini nilai-nilai. Sehingga karena ini saking banyaknya bilangan yang berada di antara 163,5 sampai 164,5, maka si NS-nya, NS itu apa? Ruang sampelnya itu pasti sangat banyak menuju tak hingga, ya. Nah, kalau ruang kan peluang itu gini, P PA ya kemarin kan ya, masih ingat nggak? NA minggu kemarin banyaknya kejadian A dibagi NS. Nah, Yes. kalau NS-nya banyak banget, pasti setiap bilangan yang dibagi dengan misalnya misalnya ininya 2 per 1 juta. Mbak, ini kan mendekati nol kan ya? Betul nggak? Mendekati nol. Ini sekitar 0,0000002 gitu kan ya? Nah, itulah kenapa dia peluangnya Pak, di mohon maaf. ya. Anida sama Afri belum di ACC, Pak. Oh, Anida sama Apri ya. Kan yang udah. Oh, belum. Ada banyak ini yang belum di ACC. Oke. Udah ya, sekarang udah ya. Udah. Nah, nah kita masuklah ke materinya Terima ini kasih, Pak. ya. Nah, sekarang gini. Namun berbeda jika yang dicari adalah peluang memilih seseorang yang tingginya tidak lebih dari 164. Tidak lebih dari 164 itu bahasa matematikanya apa? Tidak lebih, kurang dari atau lebih dari? Nih, tidak lebih. Kurang dari Kalau tidak lebih itu kurang kurang dari X-nya itu kurang dari 164 gitu ya. Nah, ini ini bakal ada nilainya karena ini sebuah selang. Kan kalau digambarkan gini, ini 164 berarti ke kiri ya. Nah, itu ya. Nah, ini bakal ada nilainya kalau begini. Kalau titik tidak ada nilainya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari perhitungan peluang untuk berbagai selang. Selang itu interval ya. Misalnya ini dari F, P peluang X lebih besar dari A sampai B. Misalnya gini, ini bilangan 2 sampai 5 gitu ya. Berarti kita yang ingin mencari daerah sini ya. Nah, ini tuh kita hitungnya apa? P dalam kurung X. X-nya lebih besar dari 2 kurang dari 5 gitu ya. Nah, ini kita akan menghitung seperti ini. Nah, nanti di dalam peluang discontinue ini itu tidak diperhitungkan apakah ada tanda sama dengannya atau tidak, itu dihitungnya sama. Jadi nih, X yang ini ya lebih besar dari A kurang dari sama dengan B. Sama aja dengan X lebih besar dari A kurang dari B. Sama. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ini konsepnya seperti ini ya. Sekarang kita masuk ke eh, oke. Nah, ini pelan-pelan aja nih ya. Nanti dicontoh soal untuk lebih memahaminya.
Sekarang kita akan membahas yang namanya fungsi padat peluang atau nantinya akan kita sering sebut dengan PDF. PDF. PDF itu adalah fungsi probability density function. Ya, ini kalau diterjemahkan jadi apa nih? Fungsi padat peluang ya. Probability itu peluang, density itu padat, function itu fungsi. Nah, apa yang disebut dengan probability density function? Nah, kalau yang sebelumnya kan ada yang disebut fungsi massa peluang ya. Tapi yang di sini beda lagi namanya. Bukan fungsi massa peluang, tapi probability density function, fungsi padat peluang. Nah, meskipun distribusi kontinu tidak dapat dinyatakan dengan tabel, tidak bisa dinyatakan dengan tabel ya, seperti halnya apa namanya? Distribusi variabel acak, diskrit, tapi dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi yang berbentuk bilangan numerik. Dapat fx ya. Nah, di sini pada distribusi peluang kontinu, fungsi fx ini dinamakan fungsi padat peluang atau probability density function. Nah, di sini ada beberapa aturan ya untuk kemarin juga sama ada aturannya ya, fungsi distribusi peluang diskrit. Nah, sekarang juga ada aturannya. Ini aturannya pakai integral. Nah, fungsi fx adalah fungsi padat peluang PDF. Peubah acak kontinu x. Ini ada dua orang yang mau masuk. Nah, dari sini nih teman-teman harus memahaminya nih ya. Tiga aturan ini. Coba nanti harus berlatih di soal-soalnya ini. Nanti ikut ngerjain gitu maksudnya, ikut ngotret ya. Fungsi fx adalah fungsi padat peluang PDF. Peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real. Jadi dia nilainya berada pada himpunan bilangan real. Nah ini syaratnya ada tiga. Yang pertama, fx-nya harus lebih besar daripada 0. Artinya fx-nya tidak boleh apa? Kalau fx lebih besar daripada 0, fx-nya tidak boleh apa? Kalau Kurang kurang dari kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 itu bilangan apa namanya? negatif. Nah, negatif. Jadi si fx itu harus selalu positif untuk semua x anggota bilangan real. Positif. Untuk semua bilangan yang dimasukkan ke dalam fungsinya nanti berbentuk rumus ya, fungsinya ini yang sesuai dengan yang diberikannya. Itu nilainya itu selalu positif, selalu 0 atau positif. Nah, yang kedua, integral dari negatif tahingga sampai tahingga. Nah, ini bayanginnya gini. Ini garis bilangan. Ini apa? 0. Itu ya. Ini apa? 1, min 1. Ini 1. Ini min 2. Kelihatan nggak? Ini kelihatan nggak? Eh, ininya apa? Coretannya? Halo? Nah, ini kelihatan coretannya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan Kelihatan ya. Pak. Nah, ini dari minta hingga. Nah, minta hingga itu maksudnya ini kan terus dari min 2 itu ke kiri terus ya. Sampai min 3. Itu namanya dari minta hingga. Sampai tahingga ke kanan. Jadi semua bilangan real, kalau diambil nilai integralnya, nih nanti kan bentuk fungsinya gini. Kalau distribusi yang normal lah ya. Itu kalau kita hitung luas ini itu dia nilainya harus sama dengan 1. Kenapa kok harus 1? Karena 1 itu peluang ya. Peluang kan batasnya antara peluang kejadian A yang paling kecilnya itu 0, paling besarnya 1 peluang itu. Kalau 0 itu mustahil, kalau 1 itu pasti nggak ada peluang 2. Berapa peluangnya 2? Berapa peluangnya? 40%, setengah. Nah, gitu.
Makanya peluang peluang itu nilai maksimalnya satu. Nah, kalau kita ambil integralnya, dia nilainya sama dengan satu, gitu ya. Terus kalau peluang X antara A sampai jaringannya putus-putus ya. You cannot Iya, Pak. minimize. Aduh, gimana ini? Macet-macet. Kok bisa putus-putus ini ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian yang berikutnya, atau saya ininya nggak usah di zoom gini, gini aja ya. Biar nanti coretannya masih tetap ada. Ini kali ini nggak bisa ya. Coretannya harus ngambil dari sini kayaknya. Oke. Nah, tadi udah saya bahas nih. Nah, sekarang yang ketiga nih. Kalau misalnya ini, itu kita misalnya ditanya dari peluang dari A sampai B, gitu ya. Nah, A sampai B. Jadi di daerah ini nih, A sampai B. X-nya antara A sampai B. Nah, itu adalah tinggal menghitung integral dengan batas bawah A, batas atasnya B. Itu ya. Nah, sekarang kita langsung lihat sini. Nah, ini ilustrasinya begini ya. Peluang X antara A sampai B itu adalah bisa digambarkan dalam bentuk apa ini? Kurva seperti ini ya. Jadi eh, kita itu sebenarnya menghitung luas daerah yang ada di bawah kurva yang dibatasi oleh A sampai kepada B. A itu angka, B itu angka ya, jangan bingung. Nah, ini konsepnya seperti ini. Oke, ini ada contoh soal. Udah kelihatan contoh soalnya? Kelihatan Ustaz. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, di sini teman-teman harus bisa ngitung semuanya. Ya, jangan sampai ada yang nggak bisa nanti. Tanyain aja kalau nggak ngerti tanyain ya. Nah, tadi materinya lah. Sekarang ini langsung. Misalkan galat suhu suatu reaksi, ini prolog soal biasa ya. Dalam derajat Celcius. Galat itu apa sih? Galat itu kesalahan. Maksudnya eh, kesalahan suhu. Maksudnya kalau pengukuran suhu itu kan nggak selalu tepat gitu ya. Misalnya suhu ini 30 derajat. Oh ternyata sebenarnya bukan 30 derajat tapi 30,5 derajat. Nah berarti yang 0,5-nya galatnya ya. Margin of error lah kalau dalam bahasa ini. Nah, pada percobaan laboratorium yang dikontrol merupakan ubah acak X yang mempunyai fungsi padat peluang Fx sama dengan ini apa nih? Nah, Fx itu didefinisikan sebagai yang pertama X kuadrat per 3 untuk X-nya antara min 1 sampai 2 dan 0 untuk X yang lain. Jadi si nilai X ini hanya ada nilainya yang selain nolnya itu di mana? Di antara berapa? Supaya ada nilainya selain 0, nilainya berapa? Dari berapa sampai berapa? Dari min 1 sampai Dua. Dua. itu maksudnya ya. Dari min 1 sampai 2 nilainya ada, bukan 0, yaitu nilainya adalah X kuadrat per 3. Tapi untuk X yang lain, misalnya X yang kurang dari min 1 ke kiri itu nilainya 0. Yang ke kanan itu nilainya udah pasti 0, nggak usah dibingungkan lagi. Jadi kita fokusnya si nilai X ini yang bukan nolnya antara min 1 sampai 2. Paham sampai sini maksudnya? Paham nggak? Insya Allah paham, Pak. Paham ya. Nah, sekarang gini, hitunglah P. Lalu ini dibacanya apa? Ada yang belum bisa baca ini? Bacanya dari tengah dulu ya. Peluang X ini dibacanya apa? Lebih besar, lebih Lebih kecil. besar daripada 0 Nah, dan X lebih kecil sama dengan 1. benar. Antara 0 sampai 1. 0 1. sampai 1 itu berada di antara min 1 sampai 2 atau enggak? Misalnya ini saya punya min 1. Di sini 2. 0 sampai 1 adanya di dalam min 1 sampai 2 enggak? 0 itu kan di Iya. sini. 0 kan di sini ya. 0. 1 di sini kan? Iya. Nah, gitu ya.
jadi nilai yang ininya ini nih, yang apa namanya, yang ada nilainya tadi itu yang warna hijau, nih ada nilainya. Yang kita cari itu yang masih ada di dalam ini ternyata. Nah, yang ini ya, yang warna ungu. Nah, biru, yang warna biru. Oke. Nah, karena masih berada dalam interval ini, berarti kita menggunakan fungsi yang atas x kuadrat per 3 atau yang nol kita pakainya. Halo, halo, halo. Bingung nggak pertanyaannya? Eh, Gimana, Pak? nah, gini. Si fx ini nilainya kan ada dua ya. Ada x kuadrat per 3, ada nol. Bener nggak? Ya. Iya, Nah, kapan dia bernilai x kuadrat per 3? Kapan? Yaitu pada interval atau selang min 1 sampai 2 kan? Nah, 2, sedangkan yang di soal itu antara 0 sampai dengan 1. Ya kan? 1. Nah, pertanyaan saya gini. 0 dan 1 itu masih berada pada min 1 sampai 2, masih berada pada min 1 sampai 2 atau tidak? Masih. Masih. Ngerti nggak ini semuanya nih? Iyalah, 0 min 1 berada di sini. Berarti kita pakainya fungsi yang atas atau yang bawah? X kuadrat per 3 atau 0? Pakainya. Yang atas. Yang atas. Karena ya, 0 itu untuk yang di luar. min 1 sampai 2. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, sekarang Paham. gimana caranya untuk menghitung yang ini? Nah, gimana caranya? Oke, saya ajarkannya caranya. Ini saya enter dulu. Di sini kita hapus dulu ini supaya tidak mengganggu. Nah, kita ingin menghitung peluang ya X antara 0 sampai dengan 1. Oke, sama dengan. Nah, yang kita pakai rumus yang mana? Yang ini tadi, yang nomor 3. Oke, yang nomor 3 ya. Yang ini ya. Kan ini antara A sampai dengan B, betul nggak? Sama nggak dengan ini? Antara 0 sampai dengan 1 ya. A-nya 0, B-nya 1. Halo, Assalamualaikum. Suaranya sudah terdengar lagi? Jadi, Sudah, Pak. tadi sampai mana tadi terputusnya? Sampai yang ini ya. Nah, kita ingin menghitung peluang antara 0 sampai dengan 1. Oke. Antara 0 sampai dengan berapa? 1. Ini masih banyak kok ininya. Ini. Nah, kalau kita lihat, nah kita akan menggunakan rumus yang ini nih, yang tadi. Jadi peluang antara dari A sampai B, A. Nah, ini apa ya? Ini adalah integral dari A sampai B. Jadi kita cukup mengintegralkan. Jadi ini saya tulis di sini integral dari A sampai B. A-nya kita B. tulisnya enggak A lagi ya. A-nya berapa jadinya? Batas bawahnya berapa? Dari berapa sampai berapa ini? 0 sampai 1. Di sini Dari 0 0 sampai sampai 1. 1. Ngerti? Kalau 2 sampai 3 berarti dari 2 sampai 3 gitu ya. Oke? Ngerti sampai sini? Ya, Pak. Fx dx. Nah, coba sampai sini ada yang bingung? Langsung gini aja ya. Nah, sekarang kita pakainya rumus yang sebelumnya. Yang ini. Yang pertama, X kuadrat per 3 ya. Karena batasnya antara 0 sampai dengan 1. 0 sampai dengan 1 itu, 0 sampai dengan 1 itu berada pada min 1 sampai 2. Jadi kita pakainya harus yang atas. Nah, fungsinya itu adalah, sebentar.
Nah, berarti di sini ini sama dengan itu integral dari 0 sampai 1 X kuadrat. X berapa tadi? X kuadrat per 3 ya. X kuadrat per 3 dx. Nah, eh rumus integral masih ingat gak? Rumus integral. Rumus integral di sini nih. Ya. Kalau kita punya X pangkat N gitu diintegralkan dx. Berarti nilainya jadi berapa ini? Sama dengan 1/N+1 X pangkat N+1. Ya, bener nggak? Tunggu. Contoh, Iya, contoh, Pak. contoh, 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 bisa lupa. X pangkat 3. Integralkan, ayo. Jadi berapa? Barang-barang. 1, kan ini 1 ya? Satu, 1 pangkat satu, N+1. per Tambah satu, 1. per 3. tiga, tambah satu, Berapa? 3 tambah tambah 1. satu, 4. Langsung aja. empat, X pangkat. X pangkat 4. Ngerti? Sekarang ngerti? Ya, Pak. Masya Nah, Allah. hikmah ngerti nggak hikmah? Ngerti, Pak. Beneran. Ngerti ya? Iya, Ustaz ngerti. Alhamdulillah kalau ngerti ya. Al yauma ngerti Insya al. Allah. Anida ngerti Anida. Kenapa jadi 4? Karena ditambah satu gitu aja ya. Tambah satu. Duroh ngerti duroh? Pernah belajar nggak duroh yang gini? Allah, Pak. Ngerti Guru ya? matematika, Pak. Oh ya, ada lah guru matematika mah udah ngerti lah ini. Saya lanjutkan ya. Nah, kalau ini gimana kok ada tiganya di bawah? Ya jangan ini. Ini kan misalnya saya punya nih, misalnya nih gini. Saya punya A/5. A/5 itu cara menuliskannya bisa juga gini. 1/5 dikali A. Bener nggak? Ini sama aja gitu. Iya. Ini hanya beda penulisannya aja. Nah, maksud saya gini. Ini kan bisa ditulis jadi 1/3 X kuadrat ya. Nah, sepertiganya dikeluarin aja dari integral. Ini kan 1/3 X kuadrat. 1/3. Integral 0, 1 X kuadrat dx. Ngerti sampai sini? Ini belum mengintegralkan ya, baru mengeluarkan sepertiga supaya tidak mengganggu. Karena dia konstanta. Ngerti nggak? Ngerti ya? Kalau ada yang bingung, kenapa tanyakan? Iya. Nah, supaya ngerti ini. Saya udah pelan-pelan banget. Nah, ini kita integralkan dulu ya. Coba integralkan. Batasnya diabaikan dulu. Sepertiga kita tulis, bikin gini. X kuadrat diintegralkan pakai rumus yang tadi jadi apa? Jadi 1 Heeh. 1 per per berapa? 3. Nah, tiganya Satu dari per mana? 3. Tiganya dari Dua 2 per tiga Dua tambah 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 1. 1. tiga. Sesuai Dua tambah rumusnya ya. satu. Awas Satu. ya, jangan sampai nggak bisa ngintegralin. Dua. Aduh, jadi nanti jangan memalukan dia ini aktuaria dan lunajah ya. Kalian harus punya kemampuan. Harus bisa pokoknya. Nah, ini 0 sampai 1. Oke? Ini udah oke? Ngerti sampai sini? Ini batasnya 0 sampai 1 itu yang tadi nih. Oke. Nah, dah. Nah, kalau udah gini gampang tinggal dihitung aja ya. Jadi yang pertama kalian masukkan ya batas atasnya dulu. Batas atas itu yang 1, batas bawah itu yang 0, bergiliran. Jadi gini, 1/3 gitu dikali. Nah, ini kan ada 1/3 lagi ya di sini ya.
Nah, sebenarnya 1/3 yang ini tuh bisa dikeluarin juga sih, ya, karena dia nggak terpengaruh juga, gitu, biar lebih gampang. Jadi ini 1/3 gitu dikali 1/3 ya. Saya keluarin. Nah, jadi ini X pangkat 3, ini dari 1 sampai, dari 0 sampai 1 ya. Ini jadinya 1/9. Oke, ngerti sampai sini? 1/9. 3 kali 3 9 ya. 1 kali 1 1. Masukin. X-nya diganti dengan 1 dulu. Ya. 1/3. Dikurangi. Ini rumusnya dikurang. Emang selalu dikurang. Dikurangi yang ini. X pangkat. X-nya diganti dengan berapa sekarang? 0/3. Ya. 0/3. Nah, ini 1/3 nilainya kan 1 ya. Ya kan? Nah, Ya, Pak. 0/3 0. Jadi ini Nah, jawabannya 1/9 kali 1. Jawabannya 1/9. Nah, jadi gini, 9. peluang antara X dari 0 sampai dengan 1 itu adalah 1/9. Paham sampai sini? 9. Ada yang ditanyakan nggak? Insya Allah, Pak. Ini gampang sebenarnya, cuman kalian aja suka bilang susah, ya. Gampang nggak? Gampang ya. Ada yang nggak bisa? Nggak apa-apa, Nah, coba insya saya Allah. mau jelasin nih. Bisa ya. Nah, ini satu nih. Sekarang kita ke soal yang, nah ini jawaban yang tadi udah ya barusan. Nah, ini nih sekarang. Duh, baca langsung ke soal ini ya. Kasihan. Nanti panik. Nah, ini aja nih. Yang ini dulu. Ini tugas latihan, tapi nggak jadi tugas jadinya. Jelasin aja sekarang. Nih, coba. Kebaca nggak tulisannya? Baca, Pak. Kebaca, Pak. X lebih besar dari 20. Kok ini X lebih besar dari 20 ya? Sebentar. 10. Oh, ini jangan dulu lah. Nanti yang gampang dulu aja. Ini soalnya. Oke, nggak apa-apa yang ini. Atau saya nyari dulu soalnya sebentar. Supaya tidak terlalu loncat. Susah kesukarannya. Ini ada yang nggak hadir hari ini? Atau semuanya hadir? Kurang tahu, Pak. Nah, ini ada. Eh, kita coba yang ini dulu aja. Apa masih? Hah? Gimana? Sama. Masuk dulu, Pak. Saya ada ngajar sebentar. Masuk dulu aja. Oke, ini ada soal ya. Nah, sebenarnya masih sama dengan yang tadi ya. Cuman kalau yang tadi kita langsung mencari apa namanya nilainya ya, karena sudah ada fungsinya udah lengkap. Nah, tapi kalau yang ini
Oh, kalau loading ya. PowerPoint-nya. Sebentar, sebentar. Oke. Oh, yang ini tadi teh. Nah, berikutnya ini soal yang ini. Diketahui variabel acak X. Nah, di sini diberikan fungsi PDF-nya. Ini siapa yang baru masuk tadi? Nah, fungsi PDF-nya juga ada dua sama ya. Kelihatan nggak ini? Eh, yang pertama Iya. itu adalah CX pangkat 3 ya dikali satu min X. Ya, CX pangkat 3 dikali satu min X. Untuk X antara 0 sampai dengan 1. Nah, jadi yang ada nilainya itu berarti antara berapa sampai berapa? Antara 0 sampai Antara dengan, 0 sampai 1. nah, selain itu nilainya 0. 1. Ya, selain itu nilainya 0 gitu kan? Nah, di sini yang pertama Iya. dicari adalah tentukan nilai C-nya. Karena si C-nya di sini masih berupa konstanta, berupa variabel ya, berupa sesuatu yang belum diketahui. Jadi kalian harus cari dulu ini. Kalau yang tadi kan sudah lengkap, jadi bisa langsung dicari yang soal yang keduanya. Tapi yang sekarang harus mencari dulu. Nah, gimana cara mencarinya? Cara mencarinya kita gunakan sifat yang ini. Nah, yang ke berapa tadi? Nah, ini yang kedua ya, bahwa integral dari min tak hingga sampai tak hingga fx dx itu nilainya adalah satu ya. Nilainya harus sama dengan satu. Jadi dengan aturan yang kedua ini kita tahu bahwa nilai integral yang fungsi ini nih yang diberikan ini antara min tak hingga sampai tak hingga sama dengan satu. Tapi kan tadi udah tahu bahwa yang ada nilainya itu antara 0 sampai dengan satu. Nah, jadi kita bisa 1. mengatakan, ini saya kopikan ya, integral dari 0 sampai 1 gitu untuk fungsi ini Cx pangkat 3 dikali satu min X itu sama dengan satu. Nah, di sini ya kerjainnya. Halaman baru. Oke. Nah, ini sudah ada ininya. Oke, jadi integral dari min tak hingga ya sampai tak hingga fx dx. Nah, ini sama dengan satu. Ini aturannya ini. Nah, terus kita bisa menyimpulkan bahwa integral. Nah, tadi nilainya dari berapa sampai berapa? Yang ada nilainya. Dari 0 sampai dengan 1. 0 sampai 1. 1. Jadi walaupun integralnya dari min tak hingga sampai tak hingga, tetap aja yang diperhitungkan itu adalah dari 0 sampai dengan 1. 1. Kenapa coba alasannya? Karena selain itu nilainya 0. Gitu ya. Ngerti nggak? Iya. Karena selain yang kurang dari 0 sama yang di atas 1 itu nilainya 0. Jadi kita cukup mengevaluasi integral antara 0 sampai 1. Itu nilainya sudah pasti sama dengan 1. Nah, sekarang baru kita masukin fx-nya. Nah, untuk mencari c ya ini tulis di sini cx pangkat 3 kali 1 min x.
Bentar. Mana, mana. Ini. Nah, ini. Ya. CX ya sebentar. CX pangkat 3 kali 1 min X gitu ya. Nah, ini integral dari 0 sampai 1. Ini harus sama dengan 1 gitu ya. Jangan bingung si C ini anggap aja angka. Kalau kalian bingung, perlakukan C ini sama dengan angka biasa ya karena variabelnya kan di sini hanya variabel X karena integralnya dx terhadap X. Nah, berarti kalau C ini angka biasa, berarti dia bisa dikeluarkan ya. Kita keluarkan jadi gini, boleh nggak? Nah, ini kan suaranya masih terdengar. Ini jaringannya ya terputus-putus. Halo, halo. Afri terdengar nggak Afri? Macet-macet, Pak. Macet-macet ya? Hilang-hilang. Iya, Tadi sampai mana tadi terputusnya? Sampai yang mana? Ini udah ya. sampai Nah, tadi kan iya. ini kan dari 0 sampai 1 ya tadi ya. Oke. Dari 0 sampai 1. Nah, si C-nya kita keluarkan. Kenapa C-nya bisa dikeluarkan? Karena dia konstanta ya. Oke, sekarang supaya gampang mengintegralkan, biasa kita kalikan dulu ke dalam ininya. Ini C, ini dari 0 sampai 1. X kuadrat dikali 1 berapa? X kuadrat. X pangkat 3 ya ini ya. X pangkat 3. Iya, X pangkat 3 dikali 1. Berarti di sini X pangkat 3. Nah, X pangkat 3. Sekarang X pangkat 3 kali min X. Apri berapa? min X pangkat 4. Ya, benar. Iya, benar. Ya, gitu kan? Paham sampai sini? Iya. Ada yang bingung sampai sini? Atau saya tanya ini. Eh, Sika, paham nggak Sika? Yang kurang pahamnya di mana? Kalau udah paham belum? Sika. Hikmah, paham hikmah? Paham, Pak. Oke. Hikmah, ini X pangkat 4 dari mana Hikmah? Dari hasil, hasil apa? Hasil kali X pangkat 3 dikali X. X pangkat 3 dikali X. Ya, Suaranya kurang jelas, Pak. suaranya kurang jelas ya. Ini ya, aduh jaringannya. Sinyalnya, Pak. Padahal ini saya pakai Telkomsel. Oke, coba. Ulang lagi. Tadi X pangkat 4 dari mana? X pangkat 3 dikali X. 3 Eh, dikali X X min pangkat X. X pangkat 3 yang ini dari mana? Yang bawah ini. X pangkat 3 dikali. 1. Nah, ada yang bingung? Ini saya udah pelan-pelan. Gak apa-apa kalau bingung ditanyain sekarang ya. Ini saya mencoba supaya semuanya ngerti nih. Pak, yang X pangkat 3 min X itu pangkatnya nggak dikurang, Pak. Oh, enggak, pangkatnya enggak dikurang. Kalau dikurang itu dibagi hikmah. Nih, contohnya gini. Yang dikurang itu ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Nah, pangkatnya dikurang kalau gini. X pangkat berapa? X pangkat 3 kurang 2.
pangkat satu. X pangkat 1. Kalau seperti ini Satu. nggak dikurang pangkat. Ngerti? Nah, Ngerti, Pak. Syukuran, ya. Pak. Apaan sok? Siapa yang mau nanya lagi? Yang mau nanya lagi siapa? Sampai sini. Dah, berarti kalau nggak ada yang lain ini dianggap ngerti nih. Ini sama dengan 1. Nah, sekarang coba ini dx ya. Dx sama dengan 1. Sekarang coba integralkan. C X pangkat 3 integralkan. 1/, 1/3 dikurang. 1/, dulu. 1/3. 1/4. 3-nya ditambah 1 kan? 1/4 4, iya. X pangkat. X4. Oke. 1/5. Nah, ini 1/5 X pangkat 5. pakai aturan integral tadi. Ini ada yang masuk siapa? Santira. Oke, dari berapa sampai berapa ini? Dari 0 sampai dengan 0 1. sampai 1. 1. Ada yang bingung? Nggak ada kan? Kalau ada nggak apa-apa, silakan tanyakan. 1. Dah. Oke, kalau udah begini ya, tinggal dimasukin aja. Tapi di sini saya, soalnya ini udah nggak cukup ya. Ini masukin berarti C gitu. Nah, yang langkah pertama masukinnya ini dulu. 1 dulu masukin ya ke sini ya. Ini berapa? 1/4. Nah, dikali 1 pangkat 4. Itu ya. 5. 5. Dikurangi 1/5 kali 1 pangkat 5. Paham sampai sini? 5. Paham sampai sini? Iya, Pak. Nah, Paham. ini dikurangi 0. Dikurangi yang 0 ya kan? Sekarang yang 0 masukin. Kalau yang 0 dimasukin jadi 0 dong semuanya ya. Coba buktikan. Ini 1/4 gitu kan? Ini pakai kurung ya. Ini 0 pangkat 4 min 1/5 gitu ya. 0 pangkat 5. 5. 0/5. Nah, jadi bergiliran. Gini ya. Nah, sekarang hitung yang ini sama dengan nggak cukup, sama dengan 1 gitu ya. Nggak cukup ini. Ini harusnya 1 baris, tapi nggak cukup. Oke, berarti kita hitung, berarti ini C dalam kurung. Ini kan jadi 1/4 ya. Dikurangi 1/5, betul nggak? Iya. Dikurangi 0 kan ya? Iya. Ini kan 0 semua pasti. Oke. Dikurangi 0. Saya tulis aja di sini. Takut ada yang bingung. Sama dengan 1. Nah, 1/4 dikurangi 1/5 itu berapa? Samain dulu penyebutnya. Ini kan 4 ya. Berarti ini 20 kan? 20. Nah, ini 5 Iya, Pak. kali silang aja ya. Ini 20, 4 kali 5, 20. Ini 5 di sini. Ini 5 kali 1, 5. 4 kali min 1, min 4. Ini ya. Oke. Sama dengan 1. Hikmah ngerti nggak Hikmah? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Ada yang nggak ngerti? Ngerti semua ya? Oke, ntar lagi. 5 kurang 4 berapa? 1. Jadi ini kita lagi nyari C ya, jangan lupa tujuan. Ini sedang mencari C dari tadi teh. Ini sama dengan 1. Jadi C kali 1/20 berapa? 1. Ya, 1. Maksudnya ini C kali 1/20 berarti C kali 1 ya. Oh, iya. C/20. C/20 sama dengan 1. 1. Jadi untuk mencari C, 20-nya tinggal kalikan ke 1 kan, pindah ya. C Iya, sama Pak. dengan 20. Dah, jadi selesai. C-nya 20. Ngerti? Ini tuh sebenarnya gampang. Insya Ini lama itu karena sambil ngejelasin aja. Kalau ngitung sendiri masih cepet ya. Nanti dicoba lagi. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu ternyata si C yang ini itu nilainya berapa tadi? 20.
20. Nah, Dua puluh. jadi kita bisa menuliskan kalau begitu kan ternyata fx itu sama aja dengan 20 Dua puluh x pangkat 3 tiga. 1 min x untuk apa? Untuk x antara 0 sampai dengan 1 dan 0 untuk Untuk x X lain. others yang lain ya. Oke. Nah, sekarang permasalahannya yang B. Nah, ada pertanyaan yang B. Carilah x yang lebih besar dari 0,6. 0,6. Gimana ini cara jawabnya? Berarti batas bawahnya 0,6 kan ya? Yang lebih besar dari 0,6 itu kan gini kalau digambarkan ini 0,6. Berarti ke kanan kan ya? Ke sini kan? Bener nggak? Ini jaringannya. Halo, halo. Sudah terdengar lagi suaranya? Sudah terdengar lagi suaranya? Sudah ya? Macet-macet, Bapak, Pak. maaf, masih Macet putus. lagi, Pak. Ya, tadi sekarang gimana sekarang? Udah terdengar. Sekarang masih macet-macet. Halo, halo, halo. Ada ini jaringan. Iya, Pak. Udah, Eh, Pak. oke. Nah, ini kan yang ada nilainya itu dari berapa sampai berapa tadi? Harus ingat di soal yang ini. Dari 0 sampai dengan 1 ya. 0 kan ada di sini kan ya? Nah, Bapak, maaf bisa saya sampai putus-putus. masih putus-putus. Di rumah, Iya, Pak. putus-putus. Oh ya. Sekarang udah bagus ya. Ini yang ada nilainya dari 0 sampai dengan 1 ya. Betul nggak? Satu. Satu. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan X lebih besar dari 0,6 itu? Berarti dari berapa sampai berapa? Dari 0,6 sampai berapa? Sampai 1. Sampai 1. Kenapa coba sampai 1? Karena kalau di atas 1 kan 0 nilainya. Ya nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Heeh. Pak. Karena yang ada nilainya Iya. itu, jadi kita harus selalu ingat. Ini yang ada nilai itu dari berapa sampai berapa. Jadi kalau ada pertanyaan, ini dari 0,6, X lebih besar, peluang X lebih besar dari 0,6. Berarti dari 0,6 ke sana, ke kanan. Karena dari kanan 0,6 itu hanya sampai 1 yang ada nilainya, berarti ini tuh mengatakan, sama aja dia mengatakan gini, soal ini tuh. Cari ya peluang dari berapa? X itu yang lebih besar gitu ya. Dari 0,6 dan lebih kecil daripada 1. Paham nggak sampai sini? Ya ini nilainya kan Iya, Pak. antara 0,6 sampai dengan 1 itu yang ini nih. Nah, ini X-nya di sini. Oke. Jadi kita cari integralnya ya sekarang kalau udah dipahami. Oke, yang ini saya tulis di sini. Nanti bisa dicek rekamannya ya, mudah-mudahan bisa terdengar. Oke, saya tulis di sini ya. Berarti gini, peluang X lebih dari 0,6 itu sama aja dengan peluang dari X dari berapa tadi? Dari 0,6 sampai dengan 0,6. sampai dengan 1 ya. Satu. Oh, Pakai integral lagi kan? iya, Pak. Berarti integralnya batas bawahnya berapa kalau begini? 0,6. Iya, 0,6. ngerti ya? Iya, Pak. 0,6 sama aja Iya, dengan yang Pak. tadi nggak ada beda. 0,6 sampai 1. Tadi fungsinya berapa? 20 kali lupa lagi
20 X pangkat 3 ya. Ini ya. Iya. 20 X Iya, pangkat Pak. 3 kali 1 min X gitu ya. Nah, DX. Iya. Nah, sekarang kita cari nih. Iya. Berarti sama seperti tadi, 20-nya kita keluarkan. Kita keluarkan 20-nya ya. Ini 20 kita keluarkan. Berarti di sini dari 0,6 sampai 1. Ini kita kalikan X pangkat 3 kali X pangkat 4 ya. X kurangi maksudnya. DX. Oke, salah sini setelah ini kita integralkan. Ini 20. X pangkat 3-nya jadi berapa? Diintegralkan. Halo, halo. Suaranya masih terdengar? Macet-macet lagi Pak suaranya. Ya, benar di sini. Duh, kenapa ya harus macet ini? Oke, berarti ini berapa nilainya? 1/4 ya. 1/4 Iya, Pak. X pangkat 4 minus 1/5 Satu koma perangkat X X pangkat pangkat 5. 5. Dari angkanya lumayan juga ini 0,6 sampai dengan 1 ya. Oke, kita coba masukkan dari sini. Jadi di sini aja ya. P X lebih dari 0,6 sama aja dengan 20. Yang pertama dimasukin siapa? Yang satu dulu ya. Nah, kalau satu kan dimasukin pasti ini X pangkat 1 kan dipangkatkan itu. Tapi saya nggak apa-apa tulis aja gini. 1/4 ya gitu ya. Dikurangi 1/5 kali 1/5 gitu ya. Nah, dikurangi. Nah, ini yang 0,6. 0,6 itu boleh ditulis jadi 6/10 ya. Nah, Iya, Pak. atau diperkecil jadi dibagi 2 ya. 3/5. Ya, 3/5. 3/5 boleh, berarti si X ini ganti dengan 3/5 1/4 lumayan juga nih angkanya. 3/5. 5 pangkat Atau nggak apa-apa ini aja deh biar 3/5 X pangkat berapa? 4. Pangkat 4. Mau 6/10 juga nggak apa-apa. Iya, Pak. Pangkat 4 ya. Oke, dikurangi 1/5. 1/5 3/5 pangkat 5 ya. Nah, kalau di teori peluang ini boleh pakai kalkulator. Karena kalau ujian PAI juga sama pakai kalkulator kalau mau ikut. Tinggal cari aja. Ini kan berarti berapa nih? 1/4 dikurangi 1/5. Tadi kan udah dihitung 1/20 ya. Iya, Pak. Iya Pak. Nah, 1/20. Cuman yang ini nih harus dihitung dulu. Nah, 1/4 3/4 berapa? 81 ya. 3 kali 3 kali 3 4 kali. 81 5/4 berapa? 625 ya. 625 kali 4. 2.500 ya. Ini 4 kali 625 ini 2.500. Yang ini 5/5 langsung aja 5/6. 5/6. Waduh, angkanya gede banget. Nah, ini 15625 ya. Bawah atasnya 3/5
Kalkulator yang kemarin dibuka lagi aja. 243. Nah, ini 243. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini nanti tinggal dilanjutkan aja ya perhitungannya. 20 sini nih. 20 dikali 1/20. Nah, ini 1/20 dikurangi. Nah, yang ini coba dikali silang aja. 15. Ini saya pakai kalkulator nih. Biar cepat. 25 kali 81. Ini dikali silang. 81 kali 15.625. Nah, nilainya ini. 12. 12 65 625 ya. Nah, sekarang ini 2.500 kali 243. Oke, ini nilainya. Nah, yang bawahnya juga sama. Dikalikan aja. 2.500 kali 15.625. Tiga 625 6. 00. Nah, oke. Jadi harus cepat juga pakai kalkulatornya. Nah, yang sekarang yang atas. Ini sebenarnya nggak usah pakai kurung lagi. 20 dikali 1/20 min. Yang atas, yang tadi berapa nih? 390.625.00. 126.5625 minus 607.500. Nah, ini 6 5 6. 8 1 2 5 ya. Iya, Pak. Ini juga sama, boleh dikali lagi. Nah, ini harusnya soalnya tadi jangan terlalu susah. Angkanya ini yang dibuat lama. 39.062.500. Nah, di sini kali 1 ya maksudnya. Iya, Yang ini Pak. kali 20. Berapa? Ya, Uma berapa? Kali 20. Bentar, Pak. Kali 20. 20 kali 13. yang lainnya coba pakai kalkulator ya. 13 8 satu 1. 2. Berapa? 13. 162. Ah, Terus 162. 500. yang bawah kali 20. Oh, nggak usah ya. Oh iya ya, yang bawah boleh dikali 20. Nah, gini aja yang bawah mah. 20 kali nggak usah dikaliin. Karena Yang nanti bawah di gimana, Pak?
Karena nanti dicoret. Ini kan 20 kali ini kan. Oh iya, Pak. 3 ini kali ini. Iya, 390, 625, 00. Nah, ini dicoret ini nih. Ini sama ini. Dah. Jadi ini jawabannya nih. Emang angkanya ya. Pak. Ini berapa? Kalau nanti enggak lah, nanti soalnya angkanya enggak serumit ini. Coba yang atas berapa? 39 ini dikurangkan ya Uma. Yang atas. Dikurang aja, Pak. Dikurang aja. 39,6 Minus. minus 1. Bentar. Minus 1, 2. Eh, 1, 2. Gimana? 390. Iya. 3,6. Minus 1316 500. Ini kan 377 kan? 4 Oh, 6000. Coba sekarang dibagi. ya. 4 6000 per 390625. Dibagi. Nah, ini nih. Bener nggak? Kos 0,96 ya. Iya. 0,96. Peluangnya ini. Nah, ini perhitungan tadi itu perhitungan pecahannya aja terlalu besar karena pangkatnya gede-gede kan. Kalau untuk konsep ininya kan gampang-gampang aja. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Sebentar saya absen dulu lah. Absen, absen. Yang nggak hadir siapa? Oke, absennya. Kenapa ini lama? Sistemnya. Distribusi peluang kontinu. Oke, yang ini file save as. Coretan ya. Ntar saya absen dulu. Barusan nggak di PDF. Harus ngisi dulu ini nih. Mata kuliahnya statistik matematik. Ya, MS dulu. Sekarang pertemuan kedua ya. Distribusi peluang kontinu.
distribusi peluang. Ini kalau nggak di sini nggak bisa ngabisin dulu soalnya. Continue. Oke, ini sesi ketiga. Skip dulu. Nanti bahan yang barusan bisa di-download ya di sini. Iya, Pak. Baik, Pak. Nih di sini nih. Mana tadi teh? Coretan ini yang PDF-nya aja. Enggak, ini. Oke, dah. Sekarang udah bisa ngabisin kayaknya. Bulan September ya. Zoom. Afri Rodiana, hadir Afri. Hadir, Ustadz. Hikmah, Amalia. Hadir, Ustadz. Al Yauma Farabulandari. Wiro, Ustaz. Siti Zahrani. Hadir, Ustadz. Annida Khairun Nisa. Annida hadir nggak? Hadir ya. Abdul Qadir. Dia ada Abdul Qadir. Abdul Woi, Qadir. demi Allah. Abdul Qadir Jailani. Hadir ya. Abdul Haris. Bapak Nida hadir. Ya. Abdul Hadir, Haris. Pak. Abdul Haris hadir ya. Sri Rahayu Eka Sari. Sri Rahayu hadir. Robi Atul Adawiyah. Hadir, Pak. Oke. Salsabila Konita. Bapak Salsa sama Sonia lagi ada tugas pondok, Pak. Siapa? Sakon. Salsabila Iya, sama Salsa bila sama Sonia. Bapak Nida hadir. ya hadir udah ini. Mana tadi teh? Oh, nggak bisa diganti ini si Salkon ini. Berarti dua orang ya? Oh ya. Ini izin berarti ya. Iya, Pak. Kenapa izinnya? Tugas pondok. Beli keperluan Udah ini, tugas Pak, pondok aja. agenda hiking. Iya, Oh, kok nggak ada di sini? Salsabila sama siapa? Sonia ya?
Izin. Ini nggak bisa di. Faisal Hamdi. Faisal Hamdi kemana ya? Abdul Haris. Faisal Hamdi izin atau apa? Santi Nurrahmawati. Hadir, Pak. Sahrul. Sahrul tadi ada Sahrul. Hadir, Pak. Firyani Nasiha. Hadir, Pak. Ya, Sahrul itu Faisal Hamdi kemana? Hadir, Pak. Kurang tahu deh, Pak. Kalau Nah. Haris dia agak nge-lag, Pak. Oh ya, tadi udah hadir Haris. Firyani hadir. Durotul Yatimah. Hadir, Pak. Hadir, Durotul Pak. Yatimah pertemuan pertama kemarin belum masuk ya? Belum. Ya udah izin aja lah ya. Nah, gitu berarti kan. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya. Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada ditutup aja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Ini Faisal Hamdi baru masuk ya? Faisal Hamdi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Syukran, Pak.